ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jemaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, hati kita semua dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah, yang wafat pada tahun 505 Hijriah, di dalam kitab beliau Minhajul Talibin menuju ridha Allah, kita tidak lepas dari 4 godaan: nafsu, setan, manusia, dan dunia. 3 di luar dari diri kita, 1 dari dalam diri kita. Yang kita bahas malam ini an-nafsu, tentang nafsu. Thumma alaika ya zalimal ibadat, asamaka Allah wa iyana bil hadri min hadhihi nafsi al-ammarati bis-su'i, fa innaha adarrul a'da'i wa balaghuha as'abul bala'i wa ilajuha a'sarul asya'i wa da'uha a'dhalud da'i wa dawa'uha ashkalud dawa'i. Wahai yang berupaya untuk melakukan ibadah, kata beliau, kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah jin dan manusia diciptakan menyembah Allah. Menyembah Allah itu disebut dengan ibadah.
Semoga Allah menjaga engkau, kata beliau, wa iyyana, dan kami, dengan hati-hati terhadap an-nafsul ammarah bisu, nafsu ammarah bisu. Sesungguhnya inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu ammarah bisu itu adhurul a'da, mencelakakan musuh yang paling mencelakakan, nafsu. Obatnya sulit, berlepas darinya sulit. Wa inna ma dzalika li amrayni, begitupun wa inna ma dzalika li amrayni, sedemikian sulitnya, beratnya karena dua hal, kata beliau. Ahaduhuma annaha aduwwun min dakhilin. Alasan pertama, karena nafsu itu musuh dari dalam. Yang dari dalam itu lebih susah mengatasinya dari luar. Wal lisu idza kana min dakhilil baiti azzatil hinatu fihi wa 'azumat dharar. Maling itu, maling mencuri, kalau datang dari luar rumah itu lebih mudah sebetulnya mengatasinya dibanding maling itu orang yang tak kita duga dia ada di dalam rumah kita sendiri. Maling dari dalam itu lebih susah mengatasinya daripada maling dari luar. Musuh dari dalam itu lebih sulit menghadapinya daripada musuh dari luar. Orang munafik lisannya menuturkan beriman, sehingga tidak bisa dituduh dia tidak beriman saat itu karena dia mengatakan beriman, tapi di hatinya tidak. Itu maka Allah ancam orang munafik itu musuh dari dalam, lebih sulit menghadapinya daripada musuh dari luar. Sehingga Allah sebut dalam firman-Nya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di dalam kerak api neraka. Walau
Kata sang penyair, nafsi nafsuku ila ma dharrani da'i. Dia mengajak saya untuk melakukan sesuatu dharrani, yang membuat bahaya ke saya, nafsu, amal bisu. Tukathiru asqami wa auja'i. Saya merasakan banyak sekali sakitnya, wa auja'i, dan nyerinya. Kaifa ihtiyani min aduwin idza, bagaimanalah saya mau bertindak min aduwin idza, menghadapi musuh, idza kana aduwi, apabila musuhku itu sendiri, baina adla'i, di antara tulang-tulang rusukku. Nafsu itu mengajak kepada yang membahayakan kita. Nafsu amarah bisu. Ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Tapi nafsu amarah bisu, inna nafsa amarah bisu, itu akan membuat kita, bila mana kita turuti, kita yang sakit, kita yang menderita. Cuman bagaimana bisa mau melawan musuh itu? Musuh nafsu itu bagaimana saya mau bisa melawannya? Sementara dia ada di antara tulang-tulang rusukku sendiri, kata sang penyair. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghadapi nafsu itu. Satu, karena dia dari dalam diri kita sendiri. Wathani, yang kedua, alasannya kenapa nafsu itu sulit menghadapinya, kata Imam Al-Ghazali, annahu aduwwun mahbubun, karena nafsu itu musuh yang dicintai. Dia musuh kita sebenarnya, tapi kita mencintai. Musuh satu sisi, tapi kita terlena di padanya. Wal insanu amin, manusia itu sifatnya amin, buta, akan tertutup mata orang an aibi mahbubihi, melihat aib dari orang yang dicintai. Itu sifat kita manusia. Kalau cinta akan hilang kekurangannya. Maka ada istilah orang dulu, cinta itu buta. Ada itu anekdot dalam kitab Intasyi. Seorang istri dengan suaminya duduk bersama. Si suami mengambil koin dari emas. Dia bilang ke istrinya, "Adek, abang mencintaimu," katanya. Sambil dia candakan koin emas itu ditutupkan ke sebelah matanya. Tuh, saya juga mencintaimu, Bang, katanya. Tapi abang harus tahu, cinta itu buta. Maksudnya tutup satu lagi mata saya dengan koin emas yang lain. Itu dalam kitab Intasyi. Jadi manusia kalau sudah mencintai sesuatu, dia akan buta melihat aibnya. La yakadu yubsiru aibahu, hampir orang yang mencintai itu akan tidak melihat aib satupun dari yang dicintai. Itu sifat manusia. Ada anak lajang mencintai perempuan,
cinta betul. Si perempuan itu suaranya beda dari wanita lain. Kita suara perempuan itu mengeluarkan suara yang halus dan lembut. Tapi si perempuan ini justru seperti suara laki-laki. Tapi laki-laki yang mencintainya ketika ditanya, bagaimana pandanganmu terhadap suara cewek ini? Dia bilang, suaranya lembut. Kenapa dia bilang lembut? Karena dia mencintai yang punya suara itu. Jadi nafsu itu pun kita cintai, sangat kita sukai. Apalagi orang yang muttabi'is syahwat, pengikut syahwat, nafsu yang tidak baik ya. Coba kita ingat-ingat maksiat mana yang tidak membuat pelakunya itu puas sementara. Hampir semua menyenangkan. Yang namanya maksiat, dan itu tentu dorongan dari nafsu ammarah bisu sehingga disenangi. Nafsu mendorong supaya kaya main judi, judinya online, sekali menang 100 juta. Senangnya kalau dia memandang pendapatan 100 juta hanya dengan bermain judi online. Tapi ternyata bahayanya sangat besar. Kama qala al-qailu, sebagaimana ada orang yang menuturkan dalam syairnya. Apa syairnya? Kata Imam Al-Ghazali, wa lasta tara'iban bil wuddi wal ikha. Lasta tara, engkau tidak akan melihat aiban, aib, lidil wuddi wal ikha, bagi pemilik rasa cinta, wal ikha, dan dia akan menjadikannya teman saudara. Wala ba'da ma fihi idza kunta radiyan, wala, dan engkau tidak melihat ba'da ma fihi, sedikit pun dari aib itu, sebahagian pun dari aib itu, idza kunta radiyan, idza kunta radiyan, ini namanya idza kunta radiyan, apabila engkau sudah meriduinya. Kalau sudah sama seperti tadi, kalau sudah mencintai sepenuh hati, sedikit pun tidak akan ada kelihatan aibnya. Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun, mata orang yang mencintai ridho, mata orang yang meridhoi sesuatu, dicintainya sesuatu ini, matanya ke sini, an kulli 'aibin kalilatun, aib apapun dari dirinya itu, kalilatun, dia akan rabun, tak bisa melihat. Itu kalau sudah cinta. Walakinna, akan tetapi, aina sukhti tubdil masawiya, mata yang membenci, tubdil masawiya, yang dia lihat adalah aib dan kesalahan. Orang yang mencinta tertutup segala aib yang mencintainya. Orang yang membenci, sebaik apapun orang, seberharga apapun kata yang disampaikan, tetap karena kebenciannya yang dia cari adalah aib dan salah. Nabi insan kamil,
Tapi yang membenci Nabi tidak pernah melihat kebaikannya Nabi, melainkan cacat-cacat yang dicari-cari dan diada-adakanlah dituduhkan kepada Nabi. Makanya kita jangan sampai jadi orang pembenci. Karena kalau kita pembenci, kebaikan apapun yang dibuat oleh yang kita benci itu akan bernilai keburukan. Dan orang yang pembenci hidupnya akan terasa sempit dimanapun dia berada. Jadi dua alasannya kenapa nafsu itu berat menghadapinya, kata Imam Al-Ghazali. Satu, dia munculnya dari diri kita sendiri. Yang kedua, nafsu itu musuh yang dicintai, karena nafsu itu menyenangkan, mendorong kepada kebahagiaan duniawi. Faidan, apabila orang sudah tunduk dengan nafsu, yastahsinul insanu min nafsihi kulla qabih. Dorongan dari nafsu itu membuat manusia seburuk apapun akan menjadi baik kelihatannya. Itulah nafsu. Udah buruk jadi baik, udah salah dicari-cari alasan supaya jadi benar. ولا يكاد يطلع على عيب لها وهي في عداوتها وأضرارها. Dan apabila seseorang sudah tunduk kepada nafsunya, takkan pernah lagi dia lihat ada aib terhadap dorongan nafsu yang mengarah kepada keburukan itu. Wa hiya fi adawatiha wa adrariha. Sementara nafsu itu adalah musuh yang nyata dan bahayanya sangat besar bagi kita di dunia dan di akhirat apabila menurutinya. Dari nafsu ini luar biasa. Begitu pun bagaimana cara kita untuk menundukkan nafsu itu yang mau kita kejar. Bagaimana caranya menundukkan nafsu? Qala ulama'una radhiyallahu anhum, berkata ulama kita radhiyallahu anhum, innama yudhallilu nafsa wa yaksiru hawaha thalathatu asya. Ada tiga yang harus kita lakukan supaya nafsu itu terhina dan nafsu itu menjadi pecah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai nafsu itu dia tundukkan dengan ma jitu bih, syariat yang membawa. Jadi usaha yang harus kita lakukan, kata Imam Al-Ghazali, mengikuti para ulama sebelumnya ada tiga. Saya, Bapak Ibu harus berupaya melakukan yang tiga ini. Ahaduha, yang pertama, man'u syahawati. Bagaimana supaya syahwat itu ditekan, ditekan.
Kata ulama, fa inna dabbata, tunggangan itu umpama kuda atau unta, tadi menghilangkan kesulitan ala fiha, dia menjadi binatang yang liar itu, liar binatang, dia nanti akan menjadi lembut kalau dikurangi nuqisa min ala fiha, makannya dikurangi makannya, dia akan melemah. Berarti kita dalam berjuang melawan nafsu itu makan, bukan berarti nggak makan, dibatasi makan itu, jangan sempat membuat kita malas beribadah. Tapi nanti jangan bilang kayak nggak mau makan lagi, nanti udah nafsunya mati, orangnya mati, ya kan? Itu salah satu. Apalagi usaha kita itu harus diusahakan hasilnya yang halal. Jangan sempat yang kita makan itu hasil dari yang haram. Itu yang pertama. Kata ulama kita, bagaimana supaya syahwat itu melemah, kita batasi makan kita, jangan semua dimakan. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Orang beriman dan beramal soleh itu, kata Allah, dimasukkan dia ke dalam surga. Di surga itu ada sungai yang mengalir. Sementara orang kafir itu, kata Allah, di dunia ini yatamatta'una, selalu bersenang-senang. Tamattu', bersenang-senang. Wa ya'kuluna, makannya bebas. Kama ta'kulul an'am, hewan itu mana ada pantangannya, semua dimakan. Jadi orang kafir, kata Allah, senang-senang bebas, ada aturan. Orang kafir mana ada halangan bagi mereka itu bersenang-senang, minum tua dengan perempuan bebas. Wa ya'kuluna, makan. Kita ada batasan, makanan yang dihalalkan, minuman yang dihalalkan, itu yang boleh kita makan. Maka di fikih dibahas makanan minuman yang boleh dikonsumsi. Kalau mereka tidak, semua hewan boleh dimakan. Kalau kita buas jangan. Kalau misalkan dia hidup di dua alam, di darat, di air, sama-sama bisa dia berkembang biak, jangan. Yang jorok-jorok jangan. Ada batasan. Wan naru mathwan lahum. Kalau kondisi sedemikian, dan orang kafirnya itu tadi, tempatnya adalah neraka. Maka kita menundukkan nafsu itu, satu, yatamatta'u, bersenang-senang, dibatasi, jangan sempat lewat batas syariat yang dibolehkan. Jangan bulan tidak mau berbahagia dengan istri anak, tetap boleh, tapi dibatasi.
Kalau kiai boleh nggak suami istri? Boleh kalau kiai suami istri? Boleh itu. Nyambung lagunya. Bila Isra'i datang memanggil jasad terkubur di pembalian. Kata istri, udah macam Thomas saya. Nah itu kalau misalkan suami istri menyanyi di rumah, ulama-ulama dulu bersyair, tapi syairnya membuat hati tersentuh, membuat hati takut dengan siksa. Itu yang boleh. Nah, jadi berbahagia, bersenang-senang boleh, tapi jangan lewat. Makan boleh, tapi jangan semua dimakan. Ya, satu itu. Wafani yang kedua kata Imam Al-Ghazali mengikuti daripada pernyataan ulama sebelumnya, hamlu afdhalil ibadati 'alaiha. Cara kita melawan syahwat ini, menundukkan nafsu itu, menundukkannya, kita buat syahwat itu memikul beban yang berat. Dengan apa? Dengan ibadah. Banyak kita beribadah, ngaji, baca Quran, ke pengajian, berzikir, banyak amal-amal ibadah. Itu yang harus kita paksa. Walaupun awalnya kita berbuat ibadah itu terpaksa, biarin. Sholat duha terpaksa, paksa. Sholat tahajud terpaksa, paksa. Sholat witir susah bangunnya, paksa. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Setelah kebiasaan nanti menjadi kebutuhan. Dan tidak ada kata tunggu tua, harus dilawan. Apalagi yang muda-muda 40 ke bawah dapat pujian. Kalau yang muda usianya rajin di beribadah, maka disebut Nabi wasyarqun nasya fi ibadati rabbi yaumil mahsar. Ada 7 kelompok manusia tidak merasakan dahsyatnya huru-hara mahsyar itu. Satu di antaranya yang masih muda belia, rajin beribadah, itu dipuji dan disanjung oleh Allah. Cuman bapak-bapak lewat dah. Kalau lewat masih ada lagi yang lain. Apa itu? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma la yunfiqu yaminuhu. Bersedekah, kata Nabi, tangan kanan bersedekah, tak tahu tangan kiri. Apa maksudnya? Dia bersedekah, tapi tidak mesti harus ada foto dan lipstick. Ikhlas dia karena Allah, bersedekah diam-diam. Sekarang kan kayaknya orang bersedekah seperti nggak mampu sedekah itu kalau tidak diabadikan dengan foto dulu. Jadi malu yang menerima itu. Ya, paksa. Kita harus paksa. Ya, berarti bersedekah termasuk paksa bersedekah. Caranya bagaimana? Setiap pagi ke masjid, paksa untuk merubah diri kita. Bukan kita membuat ancaman. Saya mesti, kalau tidak saya hukum diri saya. Setiap ke masjid 2.000 aja. Nggak usah 100.000. 2.000 aja. Yang penting yang mau kita latih itu rutinnya dulu. Karena Nabi menyebut amalan yang dicintai Allah tidak mesti amalan yang banyak. Sedikit pun kalau rutin itu dicintai Allah. Ketimbang banyak tapi sekali. Oh itu bapak kalau baca Quran sekali baca jadi 5 juz. Tapi sekali cuma setahun. Ibu tu bapak tu bacanya asal habis sholat 1 halaman. Asal habis sholat 1 halaman.
berapa halaman rutin terus-menerus dia baca. Itu lebih dicintai Allah ketimbang pak. Selesai. Sekali itu sholat tahajud 100 rakaat, habis itu tidur. Enggak begitu cara beribadah rutinnya. Fa innal himara, kata Imam Al-Ghazali, fa innal himara, keledai itu idza zida fi hamlihi ma'an nuqsani min 'adabihi tadallala wa qada. Himar itu kalau sudah ditambah bebannya itu tunduk dan menuruti. Di waktu di Yaman itu terjadi kuda nggak sanggup, unta nggak sanggup. Jadi ada sekitar 300 meter di atas masjid, dari bawah tuh yang bawa batu keledai. Berpikir saya, kuasa Allah menciptakan keledai ini banyak di Arab, khususnya di Yaman. Kenapa? Kebutuhan mereka itu pas dengan keledai. Mobil, sepeda motor nggak bisa kecuali keledai. Naik ke atas dengan membawa beban yang berat. Manusia mana tahan? Saya aja naik, kalau misalkan naik setinggi itu nggak ada barang, susah. Ini keledai sanggup dia. Itu keledainya akan ditambah itu barangnya makin menurun dia. Dia nggak mau. Naik. Jadi kata Imam Al-Ghazali, nafsu kita ini ibaratkan keledai, buat bebannya banyak, tapi jangan sempat mati keledai. Ya, berat tapi tetap sanggup dia. Kita ini pun buat nafsu kita itu bebannya berat. Dengan apa? Kita paksa beribadah. Ini sulit, tapi harus sama-sama. Saya membilangkan itu bukan berarti tidak lulus. Saya pertama mengumpul saya juga ini. Dan kita semua harus membuat nafsu dalam diri kita yang di antara tulang rusuk kita ini, kata penyiar tadi. Di antara tulang rusuk yang musuh itu nafsu dalam diri kita ini. Buat beban kita berat. Artinya apa? Nafsu itu ibaratkan keledai, buat bebannya berat. Dengan cara apa? Banyak ibadah kita buat, maka nafsu itu akan terjepit. Mau sholat duha, paksa minimal 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, 3 jangan tinggalkan dalam hidup ini. 1, kata Nabi, jangan tinggalkan sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat setiap hari. Yang kedua, jangan tinggalkan witir, baik pun 1 rakaat setiap malam. Yang ketiga, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan Komariah. Apakah Senin, Kamis, Senin, terserah, yang penting 3 hari. Itu kita paksa. Besok Senin, Selasa, Senin tanggal 8, Selasa tanggal 9, hari Rabu makan daging, kurban, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, besok Tarwiyah, Selasanya Arafah. Paksa, saya kerja, paksa. Memang harus dipaksa. Tidak bisa tidak. Siapa yang tidak mau memaksa dirinya, membuat beban nafsu itu berat, siap-siaplah kita yang tunduk sama nafsu, ditekannya kita, didorongnya kita. Itu buat ini. Nafsu nggak ada puasnya. Katanya kiai, tapi 50 diusahanya. Ya nggak puas. Kita pun kalau di situ bisa jadi, maka ngomong
kita tahu sudah dijaga, jangan seperti itu. Yang terjadi sebetulnya itu menjadi pukulan buat yang lain. Kita tidak memaki dia, kita mendoakan dia, tapi kita justru sadar. Bayangkan kalau kita yang terjerumus seperti ini, mau bagaimana hidup lagi ke depan. Berarti harus kita jadikan iktibar. Makanya dalam fikih sujud syukur itu ada 4 sebabnya. Disunnahkan sujud syukur. 1, dapat nikmat yang tak diduga-duga, sunnah sujud syukur. Yang kedua, selamat dari mara bahaya. Yang bahaya itu biasanya orang kalau kena mati, selamat dia, sunnah sujud syukur. Yang ketiga, sunnah sujud syukur itu ketika bertemu dengan pelaku dosa besar, orang fasik, sunnah sujud syukur. Ya Allah, untunglah saya tidak seperti dia. Allah buat, ya Allah, untunglah saya Engkau jaga, ya Allah. Yang keempat, ketemu dengan orang fisiknya itu cacat, sunnah sujud syukur. Berarti yang kita lihat itu harus kita jadikan membuat kita sadar. Kira-kira seringnya Bapak berjumpa sama orang fasik, pelaku dosa besar? Sering. Sujud syukur sunnah. Asal pulang ke rumah sujud syukur. Kenapa sujud terus Pak? Saya melihat ada orang yang durhaka ke suaminya, membentak-bentak suaminya. Di rumah ini engkau ladek, maka aku sujud syukur. Kalau pas istrinya begitu, kalau istrinya mau maki-maki suaminya, dosa besar itu. Orang tua itu kata Nabi, dia sholat 5 waktu, puasa di Ramadan, menjaga harga dirinya. Ini perempuan muda, sholat perempuan lulus, banyak yang bisa lulus. Kemudian puasa, kalau dia tidak akan mampu puasa, banyak yang bisa lulus. Yang ketiga, menjaga harga dirinya, banyak yang bisa lulus. Yang keempat, ini banyak yang tidak lulus walaupun dia punya jilbab panjang. Apa itu? Patuh dan tunduk kepada suaminya. Siapa yang melakukan 4 hal ini, kata Nabi SAW, nanti di akhirat dipersilahkan dia, masuklah engkau ke surga, udkhulil jannata min ayyil babi syi'ti. Silahkan engkau wahai wanita masuk surga, terserah dari pintu yang manapun. Tapi banyak kali yang gugur dia yang ke tempat ini. Suaminya minta kopi, deh buatkan dulu kopi sama botakmu yang ambil kan. Dia bilang begitu sama suami. Durhaka itu. Yang terakhir, cara kita menundukkan nafsu tadi. 1, mengurangi makan, bersenang-senang. 1. Yang kedua, buat nafsu itu memikul beban berat. Caranya apa? Ibadah. Kita maksa beribadah. Cuman paksaannya itu yang sempat berbahaya. Sholat malam tetap, tapi jangan buat 300 rakaat. Besok mati. Yang ketiga, yang terakhir, al-isti'anatu billahi azza wa jalla wa tadarru ilaihi bi an yu'inaka. Ini disuruh Allah supaya kita memohon ke Allah pertolongan. Setan dan nafsu itu kompak itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kalau kita tahu
tiga ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita saling mendoakan supaya bisa. Satu, batasi makanan, kesenangan jangan berlebihan. Yang kedua, buat syahwat itu memikul beban berat dengan banyak melakukan ibadah. Paksa, semua dipaksa. Yang terakhir, doa. Memohon kau, mudah-mudahan dengan pertolongan kita kepada Allah, kata Nabi, sulit pun wa innahu yasirun ala man yassarallah. Sulit pun melawan syahwat itu, nafsu itu, kalau Allah mudahkan jadi mudah. Nah, jadi tiga itu kan kita bawa pulang sama-sama. Mudah-mudahan dari hari ini